Kemudian kita nanti membahas terkait dengan struktur komen ya, yang namanya komen apa, argumen apa, kemudian terkait dengan keyword itu apa. Nah, kemudian kita implementasi terkait dengan konfigurasi basic perangkat. Nah, gitu ya. Nah, hal ini yang penting yaitu self configuration, jadi supaya konfigurasi yang sudah kita lakukan bermenit-menit, berjam-jam itu tidak hilang ya kan, tidak sia-sia ya kan. Seperti halnya kalau kalian punya kenalan, punya calon istri misalkan ya, calon pasangan. Nah, itu supaya aman seperti apa? Terus di apa itu diajak tunangan atau seperti apa ya kalau di perangkat jaringan ini ya disimpan konfigurasinya. Nah, disimpan di mana nanti kita akan lihat. Kemudian terkait dengan menjelaskan bagaimana antar end device ini saling berkomunikasi di sesama network maupun berbeda network, kemudian cara kita konfigurasi IP address di perangkat jaringan, di end device host itu seperti apa. Dan terakhir, cara kita melakukan verifikasi supaya ini benar-benar connect, tandanya seperti apa, perintahnya yang digunakan ini seperti apa ya. Oke. Ya, kita masuk di Cisco IS Access. Jadi terkait dengan cara kita mengaksesnya, berarti kan kita harus tahu nih lewat mana gitu kan. Nah, yang kita gunakan itu apa? Kemudian pendukungnya itu apa? Nah, ada 3 pilar atau tiga komponen penting dan kaitannya dengan kita ini ya, kaitannya kita sebagai user atau seorang konfigurator. Nah, layer ya, ada 3 layer di sini, ada shell, kernel, hardware. Layer yang kaitannya erat dengan kita itu kita sebut dengan shell ya. Kita sebut dengan apa? Shell gitu ya. Jadi shell ini sebagai user interface yang memungkinkan kita itu memberikan perintah ya, memberikan penugasan ya. Contoh kalau kita menggunakan komputer ya kan, ini kan base-nya adalah GUI ya, Graphic User Interface. Kita bisa memerintahkan klik start menggunakan mouse, kita bisa menggunakan keyboard Ctrl E, Ctrl R ya. Kemudian kita bisa perintahkan apapun itu menggunakan GUI. Nah, itu adalah shell. Oke. Kemudian ada lagi shell yang berupa CLI, Command Line Interface. Contohnya apa? Contohnya adalah perangkat jaringan itu lebih identik menggunakan CLI. Kenapa? Ya bisa dianggap CLI ini lebih stabil daripada GUI yang sering ya, ataupun lebih persentasenya lebih banyak terjadi crash, error dan lain sebagainya gitu. Nah, dan ketika kita menginputkan perintah, memberikan penugasan perintah, misalkan no shutdown untuk menghidupkan, kemudian memberikan IP address di setiap interface pada perangkat jaringan. Nah, itu yang mengelola itu adalah kernel. Dia itu menjembatani berkomunikasi antara hardware dan software gitu ya. Nah, ditugaskan ke mana? Yaitu ditugaskan ke hardware. Nah, dan kita tahu hardware itu sendiri adalah komponen elektronik yang terdiri dari misalkan ada CPU, RAM, kemudian ada mainboard itu sendiri, kemudian ada chip-chip lain dan lain sebagainya yang itu merupakan komponen dari elektronik. Nah, sebagus apapun hardware yang kita beli, tetapi tidak ada sistem operasinya, pertanyaan gini, apakah bisa digunakan? Nah, jawabannya silakan jawab di kamar Anda masing-masing ya, tanpa harus menggunakan suara. Apakah bisa? Misalkan Anda beli laptop harganya misalkan 30 juta misalkan ya, dengan custom ya. Nah, itu dari sisi RAM-nya, prosesornya, ataupun dari sisi VGA-nya. Tetapi tidak ada sistem operasinya. Nah, apakah bisa? Nggak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, ini pentingnya bahwa di sini peranan shell dan kernel untuk mengaktifkan fungsi-fungsi dari hardware perangkat elektronik itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh tampilannya menggunakan Windows 10. Ya, sepertinya Cisco ini kerjasama dengan Windows ya. Yang ditampilkan adalah desktopnya Windows ya. Dan terbaru juga Windows 10. Tidak menggunakan Linux ya. Baik, jadi terkait dengan shell tadi ada yang berupa GUI ya, Graphic User Interface, contohnya adalah desktopnya Windows 10. Kemudian ada lagi terkait dengan desktopnya Linux KDE ataupun GNOME ya.
ataupun misalkan desktopnya Apple iOS dan Android. Nah, tentunya memiliki sesuai ukuran masing-masing sesuai dengan device, ukuran di device. Kemudian, kenapa sih perangkat jaringan menggunakan CLI? Nah, ini GUI can fail, crash, or simply not operate as specified, ya. Artinya apa? Bahwa beberapa kejadian itu memang base-nya GUI ini sering terjadi fail ataupun crash gitu ya. Nah, maka untuk menjamin kestabilan perangkat jaringan, nah maka perlu CLI ini. Nah, ini perbandingan kita menggunakan CLI dan perbandingan kita menggunakan GUI ya. Dan tentunya kalau kita menggunakan GUI, kita menggunakan mouse ya. Kemudian kalau kita menggunakan CLI, apakah perlu menggunakan mouse? Jawabnya tidak perlu ya kan. Kita bisa mengoptimalkan keyboardnya dan shortcut-shortcut yang digunakan gitu ya. Baik, kemudian berikutnya terkait dengan akses metode atau bagaimana cara kita mengaksesnya kan kayak gitu. Jadi setelah kita berhadapan dengan perangkat tersebut ya kan. Nah, sudah bisa kita lihat tapi tidak bisa kita sentuh. Nah, itu kan ya kita tidak bisa merasakan ya gitu. Sudah bisa kita lihat tampilannya tetapi tidak bisa kita akses. Nah, itu kan jadi masalah juga. Nah, ini mau diapakan ini? Gitu. Cara mengoptimalkan bagaimana? Nah, ini beberapa cara supaya kita bisa mengoptimalkan dari hardware tersebut, memfungsikan hardware tersebut. Nah, cara pertama dengan cara konsul, gitu ya. Artinya apa? Kita perlu kalau di perangkat Cisco ataupun perangkat lain juga ada ya. TP-Link juga ada konsolnya. Nah, perangkat lain juga ada ya. Jadi kita butuh kabel khusus ya. Kalau di perangkat Cisco ada namanya kabel konsol ya, semuanya kabelnya konsol. Kabel konsol identik warnanya biru kalau di Cisco. Kalau yang lain bebas warnanya, ada yang abu-abu, ada yang hitam gitu. Nah, terkait dengan dua ini ya, dua konektor ini ya. Yang RJ45 ini mengarah ke perangkat jaringan. Nah, kemana Pak? Ke port konsol. Kemudian yang DB9 ini atau RS23 DB9 ini masuk ke port PC ke kemana? Ke RS232 ya. Biasanya ini male, kemudian yang ke PC-nya itu ini female ya, female, kemudian dari ke PC-nya adalah male gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya menggunakan aplikasi, contohnya adalah putih ini, ya. Putih kita gunakan protokolnya misalkan entah itu serial atau via SSH. Nah, ini kita menggunakan aplikasi ini. Oke. Kemudian metode kedua, jadi kalau konsol ini langsung direct ya, direct langsung. Seperti halnya yang sudah saya share video yang saya sharing ke grup kalian, ada sebuah gambar ya menunjukkan bagaimana kita mengakses perangkat jaringan konfigurasinya via menggunakan kabel konsol gitu ya, direct langsung. Nah, cara yang kedua yaitu dengan secure shell. Artinya apa? Misalkan gini, saya berikan switch baru gitu ya. Saya berikan switch baru. Kemudian pertama kali tentunya kita konfigurasi hal yang penting saja ya kan. Kita setting pertama adalah waktu, kedua adalah IP address, ketiga adalah kita aktifkan protokol SSH-nya. Nah, kenapa hal ini penting? Kita aktifkan protokol SSH karena tidak memungkinkan kita itu seharian kalau ada apa-apa atau ada perlu konfigurasi di perangkat jaringan, kita masuk di ruang server ya. Biasanya perangkat jaringan itu kan tempatnya istimewa ya, dingin ya kan, teduh ya kan, dirak gitu kan. Nggak mungkin kita di dalam ruang server terus ya, nanti kita bisa menggigil kedinginan di situ ya. Oleh karena itu perlu adanya metode akses yaitu menggunakan remote SSH, protokol SSH ini ya. Nah, setelah kita aktifkan protokol SSH-nya, kemudian kita remote, kita tembak, kita akses IP address-nya ya. Misalkan kalau di sini 10.89.129.180, kemudian protokolnya adalah SSH, portnya 22, nah kemudian kita open gitu. Nah,
Yang ketiga yaitu sama seperti hanya SSH, tetapi di sini perbedaannya bahwa Telnet ini password dan komen yang kita inputkan di network itu berupa plain text. Artinya ketika ada orang yang melakukan main individual attack ya ataupun apa ya berupa serangan, maka kita posisinya tidak aman karena apa yang kita lakukan itu berupa plain text. Nah, rekomendasinya apa, Pak? Nah, rekomendasinya konsul dan SSH. Kalau konsul ini untuk awal-awal ya, untuk kebutuhan tertentu, darurat misalkan ya, yang harus ke perangkat langsung. Kemudian untuk selanjutnya bisa menggunakan SSH. Gitu. Saya rasa cukup jelas ya. Apakah tergambarkan? Nah, semoga tergambarkan ya di imajinasi kalian masing-masing. Baik, nah aplikasi yang bisa Anda gunakan itu adalah ini, bisa menggunakan Putih, silahkan di-download Putih ya. Kalau di tempat saya ada juga ini, ibaratnya aplikasi simple tapi wajib ya, Putih ini. Kemudian ada alternatif lain menggunakan Teratom VT, nah ini bisa juga. Kalau pilih yang mana Pak ya, sesuai dengan kebutuhan dan enaknya masing-masing ya, gitu. Oke, kemudian terkait dengan iOS navigation. Yang tadi apakah ada yang ditanyakan? Silakan ya, bisa di kolom chat nanti saya baca, silakan disertakan di kolom chat. Kemudian nanti kita jadikan sebagai poin juga. Nah, iOS navigation itu mudahnya itu kapan kita maju, kalau maju itu pakai gigi berapa, kalau mundur pakai gigi berapa. Nah, itu misalkan ya. Nah, beberapa mode atau mode dalam perintah Cisco dalam perangkat jaringan Cisco. Nah, itu ada beberapa mode atau mode ya. Pertama adalah yang paling awal itu adalah user exec mode, atau saya sering menyebutnya user mode atau exec mode gitu aja. Kalau yang privilege ya privilege mode gitu. Ya. Tandanya apa? Tandanya adalah lebih dari ini ya, lebih dari. Ya. Tandanya adalah lebih dari ini. Jadi ketika posisi Anda baik itu di perangkat router maupun switch lebih dari ini menunjukkan privilege user exec mode. Nah, kemudian kedua adalah privilege exec mode, tandanya adalah hash ini ya. Di router maupun di switch sama ya. Gitu. Nah, masing-masing mode ini ya ada perintah yang bisa kita lakukan dan batasan perintah yang bisa kita peroleh gitu. Yang tidak bisa kita peroleh juga. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu global configuration mode. Nah, kita digunakan untuk apa? Yaitu beberapa konfigurasi bisa dilakukan di sini, misalkan konfigurasi IP address dan lain sebagainya. Kemudian keempat yaitu LAN configuration mode. Nah, ini contohnya misalkan kita ingin menggunakan SSH, telnet, auxiliary access. Nah, maka perlu kita mengamankan LAN console, ataupun kita konteksnya adalah mengamankan user exec mode juga ini fungsinya terkait dengan LAN configuration mode. Baik, kemudian ada mode lain yaitu interface configuration mode. Nah, Anda bisa melihat mode-modenya ini ya. Kalau global config hash, kemudian config line ya tandanya ini, config line hash, kemudian config interface tandanya ini dan hash gitu ya. Nah, ketika Anda ingin mundur berarti Anda perintahkan exit, misalkan config line ke config berarti mundur satu langkah, config ke privilege berarti mundur satu langkah dengan perintah exit gitu, atau dengan shortcut Ctrl Z. Baik, shortcutnya ada nanti di slide belakangan. Nah, kemudian terkait dengan penjelasan video sudah saya sampaikan kemarin, juga sudah saya share ya, silakan ditonton ya. Semoga bermanfaat dan juga memberikan semangat saya membuat video, artinya yang saya buat ya bermanfaat ya. Tetapi ya mau diakses mau tidak, mau ditonton atau tidak, saya tetap akan berusaha membuat video ya. Karena ini bagian dari saya membiasakan hal yang biasanya tidak saya lakukan, yaitu membuat video tutorial. Baik. Ya.
Silakan ditonton, barangkali menambah wawasan kalian. Baik, kemudian kita lanjutkan juga terkait dengan ini ya, contohnya cara kita masuk ke setiap mode. Contoh dari user exact mode ke privilege mode yaitu dengan cara enable ya. User mode ke user exact privilege ya, atau privilege exact mode dengan cara perintah enable. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ingin ke global config dengan cara configure terminal perintahnya, maka akan masuk ke global config. Nah, ke global config ingin kembali ke privilege, maka dengan perintah exit. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kemudian terkait dengan line console, line configuration mode atau biasanya digunakan untuk mengamankan user exact mode dengan perintah line console 0. Nah, modenya adalah config line. Nah, ini untuk awal-awal yang belum pernah menggunakan, biasanya itu bingungnya di modenya ini. Kapan kita maju, kapan kita mundur, dan ketika maju kita perintahnya apa, mundurnya perintah apa, gitu ya. Baik, silakan dipelajari lagi ya nanti ya, dan dipraktekkan tentunya. Kemudian juga sama ya, misalkan kita posisinya di config line, ingin langsung kembali ke privilege, nah dengan perintah N. Ya, kalau exit tadi kan mundur 1 langkah, kalau N mundur 2 langkah di sini. Config langsung kembali ke privilege gitu. Nah, Anda juga bisa membypass, contohnya seperti ini. Kita posisinya di config line nih, ya, di config line, tetapi kita ingin langsung jumping ya, menuju ke config if, maka kita bisa langsung interface fastnet 01 ya. Harusnya perintah interface fastnet 01 ini dilakukan di mana? Di global configuration mode. Tetapi kita posisinya di config line. Nah, oleh karena itu kita bisa jumping langsung ke config if dengan perintah interface fastnet 01, maka akan langsung ke mode config if. Jelas ya sampai sini? Oke. Kemudian terkait dengan struktur komen, nah ini penting sekali bahwa di sini ada namanya prom ya, switch atau hostname switch ini berupa prom namanya. Kemudian ada perintah komen, komennya contohnya adalah show, ping, ini adalah berupa komen. Nah, di awal-awal ini berupa komen ya. Kemudian spasi, nah ini menunjukkan, setelah spasi menunjukkan apakah berupa argumen atau keyword. Nah, gitu ya. Pak, perbedaannya apa antara keyword dengan argumen? Kalau keyword, ya, kalau keyword itu adalah sebuah spesifik parameter yang sudah didefinisikan dalam operating system. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, misalkan ada gini, Anda perintahkan show spasi IP spasi PR. Anda tekan tab. Kalau itu misalkan ada, ya kan enaknya di perintah Cisco kan Anda ketikkan PRO misalkan ya, tekan tab kan akan disempurnakan. Kalau itu ada, berarti itu berupa keyword. Jelas ya? Nah, kalau argumen itu berarti apa? Argumen itu bahwa spesifik parameter atau parameter tersebut atau perintah tersebut, parameter tersebut tidak ada dalam sistem operasi. Artinya perlu kita definisikan sendiri. Contohnya adalah ping ini. Ping spasi 192 titik, Anda tekan tab, maka tidak akan keluar. Gitu ya. Artinya apa? IP address yang tertera di sini ini tidak ada di sistem operasi yang disediakan oleh Cisco. Perlu kita definisikan sendiri, gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, saya rasa cukup jelas ya. Baik, kemudian beberapa mungkin kita membutuhkan banyak argumen ya, 1 atau lebih ya. Artinya di sini perlu tambahan-tambahan supaya informasi yang kita inginkan itu tampil gitu. Nah, maka di sini kita bisa beberapa melihat indikasi kalau bentuknya
tebal, hurufnya tebal, itu mengindikasikan bahwa itu adalah komen dan keyword. Oke, kemudian kalau italic itu menunjukkan argumen. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Jadi, pink di sini menunjukkan apa? Komen ya. Nah, warnanya tebal. IP address ini italic atau lebih ke apa itu? Biasa ya kan, tidak tebal. Gitu. Nah, ini artinya apa? Argumen. Ini juga sama. Traceroute, IP address-nya berupa garis miring, huruf miring ya, italic, dan tidak bercetak tebal. Nah, misalkan Anda ingin mendapat informasi yang lebih banyak, misalkan sweet spot, post security, aging, nah ini kan menunjukkan perintah dan keyword gitu ya. Argumennya yang mana? Misalkan ini, time yang kecil ini. Oke, dan inactivity ini ya. Oke, saya rasa cukup jelas maksudnya. Oke, kemudian terkait dengan ice health. Jadi kalau kita mau ke pantai mana, Parangtritis gitu kan, kita perlu bertanya-tanya ketika kita sesat di jalan. Nah, kalau misalkan kita dalam konfigurasi bingung ini setelah ping ini apa gitu, maka kita bisa menggunakan tanda tanya sebagai ujung tombak perintah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi perintah apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Oke, kemudian ada juga posisinya seperti ini. Kita posisinya di privilege mode nih, ya, tandanya hash ini adalah privilege mode. Kemudian kita ketikkan interface fastnet 01. Nah, invalid input detected. Nah, artinya apa? Bahwa di sini kita perintahkan ini benar ya, interface fastnet 01. Tetapi yang salah apa? Yang salah adalah modenya. Ya, harusnya interface fastnet 01 ini adalah di mode global configuration mode. Gitu ya. Baik, ada juga konteksnya adalah perintah yang kita inputkan akan menjadi ambigu. Nah, kenapa kok jadi ambigu? Karena gini, contohnya misalkan kita ketikkan con. Nah, ketika Anda enter akan ambigu. Kenapa? Karena perintah yang diawali oleh huruf con itu ada dua di sini. Configure dan connect. Maka ketika terjadi informasi seperti ini, kita perlu menambahkan satu huruf yang itu menjadi pembeda. Con F, kalau ini CONN, gitu ya. Maka akan tidak ambigu lagi. Kemudian juga terkait dengan apa ya ini, con FT, Anda bisa menyingkat ya. Jadi kalau aslinya kan harus disempurnakan ya, konfigure terminal gitu ya, konfigur terminal. Maka kita bisa menyingkat dengan conft. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau Anda sukanya yang singkat-singkat itu akan sangat menyenangkan sekali. Oke. Nah, ini adalah beberapa hotkey yang bisa Anda gunakan. Nah, ya. Ada deskripsinya, silakan nanti dicoba. Yang paling sering digunakan adalah ini ya. Misalkan Anda conf, tekan tab pada keyboard Anda, atau comment shortening ya. Anda bisa menyingkat komen. Anda juga bisa menggunakan tanda atas dan bawah pada keyboard Anda untuk melihat informasi atau itu menggunakan komen-komen yang pernah Anda gunakan. Ctrl C untuk kembali ke menu privilege misalnya, Ctrl C juga sama, Ctrl Shift 6 ya, misalkan Anda salah ketik, misalkan Anda ingin ketik ping ya, PINF ternyata, karena G itu kan sebelahnya F misalkan salah, Anda enter maka akan ditranslate. Nah, itu membutuhkan beberapa detik sampai menit gitu ya. Maka untuk melakukan break ya, kembali ke posisi awal, maka kita bisa menggunakan Ctrl plus Shift plus 6 gitu ya. Misalkan saya contohkan, misalkan gini. Nah, ini misalkan enable ya, tapi saya salah enable misalkan, maka akan ditransaksikan ya. Nah, nggak tahu nih ini apa maksudnya. Maka Anda bisa menggunakan Ctrl Shift 6. Nah, cepat ya. Kalau nggak menggunakan ini ya lama.
Anda harus nunggu, apalagi kalau misalkan ujian gitu kan, Anda buru-buru salah ketik gitu kan, itu sangat sangat memungkinkan. Kemudian Anda bisa menggunakan Ctrl R, misalkan fungsinya untuk apa sih Ctrl R ini. Nah, Anda bisa menggunakan ini, misalkan Anda ketikkan show run enable, kemudian show run. Nah, ini kan banyak sekali komen-komen yang harus tampil ya per halaman. Nah, Anda bisa menggunakan Ctrl R untuk kembali ke mode yang posisi kita berada. Baik, gitu. Kemudian selanjutnya adalah basic device configuration. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah memberikan nama. Nah, ini apa arti nama? Apa arti sebuah nama? Nah, tentunya ini jawabannya sangat penting sekali, seperti halnya nama kalian semua ya. Waktu lahir pasti sudah diberikan nama oleh orang tua kita dan memiliki makna yang baik. Tidak ada yang memberikan nama yang jelek gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Misalkan ya, ketika dalam sebuah perusahaan Anda kerja terdapat banyak switch, katakanlah ada 10 misalnya. Ketika Anda remote dengan hostname gitu ya, kan remote itu kan ada identifikasi namanya gitu kan. Nah, maka ketika posisinya masih switch semua, maka akan bingung, nggak bisa. Syarat kita SSH harus menggunakan hostname yang diganti, yang unik gitu. Nah, maka ini pentingnya mengganti nama. Nah, dalam membuat nama ini, kalau kita membuat nama untuk anak-anak kita, ya orang tua kita membuat nama untuk kita, pasti akan ada standarnya, SOP-nya, ya, acuannya. Kalau di perangkat Cisco, ya, perangkat Cisco ini adalah acuannya. Pertama diawali oleh huruf dan tidak berisi dengan spasi, tidak ada spasinya. Kemudian diakhiri dengan huruf dan angka. Kemudian hanya menggunakan huruf, digit, dan das. Ya, kalau misalkan Anda ingin misalkan suite 1 spasi lantai 1 misalkan untuk memudahkan gitu ya. Nah, maka kita bisa mengganti spasi ini dengan das. Kemudian tidak lebih dari 64 karakter panjangnya. Nah, kira-kira caranya bagaimana membuat nama? Kita masuk ke global config, perintahnya hostname, kemudian kita berikan namanya sb, misalkan ini -4/-1 gitu ya. Nah, artinya apa? Ini adalah menunjukkan perangkatnya adalah switch, kemudian ini adalah menunjukkan lantai dan lantai berapa, lantai 1. Nah, kira-kira dari beberapa nama ini, nomor 1 ini, baris pertama ini branch, kira-kira benar atau salah? Oke, bisa dijawab di kolom chat ya. Dari branch, RM, floor, HO, SW branch. Nah, ini yang benar yang mana? Silakan dijawab di kolom chat ya. Biar ada interaksinya ya. Oke. Nah, ini adalah peraturannya dalam membuat nama ya. Kira-kira yang betul yang mana? Ya. Anda bisa menjawab ya. Jadi dari pertanyaan ini, kuis ini ada 2 pertanyaan. Yang betul ini Pak. Kemudian ada yang jawab lagi, yang salah ini Pak. Silakan dijawab di kolom pertama ya. Yang chat pertama silakan di kolom chat. Yang mungkin yang bawah sendiri yang benar. Floor 15 salah. Nah, ini saya tampilkan lagi ya. Silakan di screenshot boleh. Oke. Yang jawab pertama branch tanda seru. Nah, ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah karena N ini diakhiri dengan huruf atau digit ya, atau angka. Branch salah,
RM3 apa? Benar. Benar. Oke, betul. Kemudian floor 15. Salah. 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 Oh. Benar. Ya. Salah ada spasinya. Nggak ada itu. Iya, salah ada spasinya. SW Brands. Itu benar. Benar, Pak. Oke, baik, ya, sip, ya. Silakan, chatnya sudah selesai. Nah, nanti akan saya rekap. Baik, kemudian setelah kita bisa masuk, setelah kita bisa konfigurasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka kita perlu mengamankan, ya, mengamankan. Caranya bagaimana? Ya, terkait dengan panduan password, ya, artinya kita menggunakan lebih dari 8 atau minimal 8 ya, panjangnya. Kemudian ada kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, ya. Kemudian mencegah password yang sama, ya. Nah, tapi memang ini menjadi suatu masalah kita juga, ya. Misalkan kita punya akun banyak, ya, passwordnya beda-beda, ya. Ya udah, cara membedakan mungkin di awalnya atau di akhirnya, ya, itu bisa silakan, ya. Yang jelas di sini harus terdiri dari apa? Kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, spesial karakter atau numerik, gitu ya. Dan tidak menggunakan kata yang umum, entah itu kata yang tempat yang Anda sukai, calon yang Anda idam-idamkan, ya kan, atau artis yang Anda sukai misalkan, atau tanggal lahir gitu kan, itu tidak direkomendasikan. Baik, kalau misalkan Anda susah-susah membuat password supaya aman, ya, Anda bisa menggunakan password generate, ya, dengan panjang sudah kita bisa tentukan. Pak, bagaimana kalau misalkan itu kan sulit dihafal gitu kalau generate. Nah, kita bisa menggunakan master password untuk menyimpan, untuk mengatur itu semua. Gitu ya. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis dulu, silakan nanti di akhir sesi bisa ditanyakan. Kemudian terkait dengan konfigurasi password, jadi kita bisa melakukannya. Ya. Jadi setelah kita masuk, apa yang harus bisa kita amankan? Ya. Kenapa hal ini penting? Karena sangat tidak diuntungkan ketika mode-mode ini, ya, global configuration mode, config line, ataupun di mode Cisco lah, itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka akan menjadi kerugian kita. Oleh karena itu, penting kita membuat password untuk mengamankan perangkat tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini contoh mengamankan port console. Kenapa hal ini penting kita mengamankan port console? Karena port console ini adalah salah satu pintu utama dalam kita melakukan konfigurasi. Nah, bayangkan kalau ini yang memegang, misalkan Anda kerja di BUMN misalkan, ya, misalkan dikerja di mana, ya, di Pertamina misalkan, ya, Pertamina sana, ya. Misalkan ternyata Anda kelola jaringan, tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke Google config, ya bisa misalkan mengacaukan kerjaanmu misalkan, ya, entah itu karena suka atau urusan pribadi, rebutan apa gitu misalkan, ya. Nah, ini sangat tidak diuntungkan sekali, maka perlu kita membuat password untuk port console. Caranya bagaimana? Nah, ini perintahnya kan, console 0, password Cisco. Cisco ini adalah password yang harus Anda definisikan. Ini contoh, ya, jadi ada yang unik, pernah saya menginspeksi itu, ya. Ketika kerja, passwordnya itu Cisco dan kelas. Nah, ini jangan, ya, Cisco dan kelas ini hanya sekedar mudah kita mengingat dalam belajar gitu, ya. Nah, passwordnya tadi sesuai menggunakan kaidah keamanan informasi minimal 8 terdiri dari tadi. Baik, kemudian di sini mengamankan privilege mode dengan cara enable secret class ini, ya. Secret ini artinya apa? Bahwa perintah enable secret ini akan terenkripsi. Passwordnya apa? Kelas ini, ya. Jadi Anda kelas ini bisa Anda gunakan, Anda ubah sesuai dengan kaidah keamanan informasi. Oke, baik, sudah jelas, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan LAN VTY. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk akses telnet atau SSH, ya. Nah, maka kita bisa perintahkan configure terminal LAN VTY 015. 015 maksudnya apa sih, Pak? Nah, 015 ini artinya berapa banyak switch yang disupport, yaitu 16 LAN dalam
number 0 sampai 15. Artinya dalam satu sesi itu sampai 16 orang bisa meremote dalam satu sesi. Nah, passwordnya apa? Cisco ini, ya, Cisco. Nah, ini Cisco ini bisa Anda rubah. Kemudian login dan end. Baik, itu cara kita menggunakan SSL ataupun telnet. Kemudian Anda bisa melihat hasil konfigurasinya dengan perintah show running config, ya, di privilege mode, atau Anda di mode apapun, ya, kita bisa memerintahkan show running config ini dengan ditambahkan do, ya, do spasi show running config gitu ya. Kemudian kalau untuk lebih aman lagi memastikan semua password terenkripsi, yaitu dengan perintah service password encryption. Di mode apa Pak? Di mode global configuration mode, ya, config ini ya. Oke. Kemudian Anda juga bisa membuat banner message. Nah, ini penting, kenapa? Ya, untuk memberikan semangat juga bisa, untuk memberikan apa itu warning, misalkan authorized access only. Nah, jadi hanya orang-orang yang memiliki otoritas yang bisa masuk ke sini. Ataupun Anda bisa ganti, misalkan yang tidak ganteng tidak boleh masuk. Nah, misalkan itu juga boleh. Ataupun misalkan Anda tidak memiliki izin, akan dipidana sesuai dengan pasal KUHP sekian misalkan. Nah, itu juga bisa. Namanya adalah banner message atau disebut dengan mode message of the day, gitu ya. Baik, kemudian ini cara mengamankan tadi sudah. Dan terakhir hal ini adalah yang penting, yaitu show startup config. Ini penting ya. Jadi pertama kali kita konfigurasi itu masuknya di RAM. Sifatnya adalah sementara. Maka kita bisa mengamankan konfigurasi kita, memindahkan dari RAM ke NVRAM. Caranya bagaimana? Perintahnya kan ini. Copy running config ke startup config. Maka konfigurasi bisa kita lihat show startup config, ya. Kalau startup ini menunjukkan NVRAM, kalau run ini menunjukkan RAM, mudahnya gitu ya. RAM run gitu ya. Itu mudah untuk kita ingat. Baik. Kemudian juga kita bisa melakukan restart, nah, dengan perintah reload ini ya. Misalkan ada perubahan yang harus membutuhkan restart misalkan ya. Misalkan Anda setelah erase configuration maka perlu di restart, nah, maka akan ada perubahan yang terjadi. Baik, gitu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan putih untuk menyimpan log yang sudah Anda lakukan, ya, dari modenya, perintahnya apa, maka kita bisa memanfaatkan ini. Di menu session login, ya, kemudian all session output namanya apa. Oke, kemudian klik open. Nah, ini bisa memanfaatkan aplikasi putih. Oke ya, biar nggak capek-capek ini apa itu dokumentasinya. Jadi otomatis yang kita inputkan otomatis tersimpan. Kemudian ataupun kita tanpa mendokumentasikan login-nya dengan cara non ya, non ini. Baik. Gitu. Ya, sekarang kita terkait dengan port dan address ya. Jadi dalam syarat komunikasi pernah saya sampaikan bahwa kita harus menyediakan 2 komputer atau lebih ya. Kalau misalkan 1 komputer maka itu belum bisa dikatakan interconnecting atau saling berkomunikasi. Nah, apakah cukup sampai situ? Tidak. Setelah ada end device minimal 2 maka perlu adanya media transmisi. Kalau lebih dari 2 komputer berarti perlu central node, perangkat jaringan, contohnya adalah switch misalkan, ataupun router. Nah, apakah sampai situ? Enggak. Maka kita perlu sempurnakan ya. Ibaratnya kalau kita sholat perlu disempurnakan dengan apa? Lebih baik afdholul amal itu apa? Misalkan seperti itu ya. Jadi, maka perlu ditambah IP address ini untuk berkomunikasi. Jelas ya? Nah, artinya apa? Misalkan nih, saya mengirimkan paket ya ke rumah Anda, ya kan? Tetapi dalam misalkan perumahan Pertamina misalkan ya, perumahan Pertamina. Nah, di perumahan Pertamina ini ada nomor rumah yang sama. Kira-kira bingung nggak? Gitu ya. Artinya ketika saya manggil rumah Anda ke rumah Anda itu akan bingung. Misalkan juga ada nomor telepon yang sama.
itu akan membingungkan juga. Artinya bahwa tetapi tidak ada nomornya juga sangat bingung juga, ya kan. Loh, ini mau saya tuju kemana, ya kan? Anda punya smartphone, punya pasangan, pengen telepon gitu kan, tetapi tidak punya teleponnya, ataupun punya telepon tetapi tidak punya nomornya. Nah, ini akan tidak bisa berkomunikasi. Baik. Nah, ini menggunakan IPv4 yang terdiri dari 32 bit akan kita jelaskan di chapter yang akan datang. Kemudian Anda juga bisa menggunakan IPv6 ya, menggunakan 128 bit, menggunakan angka heksadesimal. Nah, ini juga akan saya jelaskan di chapter berikutnya. Kemudian terkait dengan interface dan port, nah maka kita bisa menggunakan, kalau portnya menggunakan fisik seperti ini, maka kita bisa menggunakan RJ45 dan kabel UTP. Kemudian kalau menggunakan modul fiber optik, maka kita bisa menggunakan patch code dengan modulnya. Kemudian atau kita bisa konteksnya adalah menggunakan wireless, maka kita perlu menggunakan kartu wireless dalam berkomunikasi. Baik, kemudian bagaimana untuk konfigurasi IP address? Nah, ini bisa di komputer biasanya kan di sini ya, klik kanan network, open network and interface setting, kemudian kita pilih Ethernet ataupun Wi-Fi gitu ya. Ethernet misalkan change adapter option, kemudian Anda bisa melihat di sini misalkan ya, ada di detail IP-nya ini, atau Anda bisa klik properties, kemudian Anda bisa pilih IPv4 atau IPv6 ya, jelas ya, IPv4 atau IPv6. Oke. Nah, Anda bisa klik untuk status, use the following IP address, ini adalah status. Kalau obtain an IP address automatically, ini adalah DHCP gitu ya, diberikan secara otomatis. Oke. Kemudian ini DHCP sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan memberikan IP address di perangkat switch, maka kita bisa menggunakan interface VLAN ya, interface virtual LAN ya. Kalau di switch itu memberikan IP address, dia itu melekat di VLAN-nya. Kalau di perangkat router itu melekat di interface-nya. Nah, maka di switch ini tidak bisa misalkan interface fastnet 01 enter IP address sekian, itu tidak bisa, adanya di VLAN 1, 2 dan seterusnya. Oke. Untuk verifikasinya bagaimana? Anda bisa menggunakan perintah ping ya, atau menggunakan traceroute ya. Nah, ada nggak ya? Oh, udah selesai ya. Bisa menggunakan ping atau traceroute. Misalkan tadi di sini CMD, misalkan ping kemana, ke 888. Berarti tujuannya adalah ini. Atau misalkan Anda bisa menggunakan traceroute 8888 karena tracer ya, tracer T, betul nggak? Nah, gini ya. Kalau di perangkat jaringan traceroute, kalau di sini menggunakan tracer T. Maka kita bisa tahu misalkan nih kita lewat jalur mana, kemudian IP setiap hoops itu berapa, ya, itu akan tampil gitu ya, untuk menuju ke tujuan. Oke, baik, sampai sini yang bisa saya sampaikan, silakan bisa bertanya dengan senang hati. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke. Kemudian biasakan ya kalau download aplikasi itu di situs resminya ya. Di situs resminya ya, putih ini banyak ya kalau ini download. Nah, situs resminya putih.org ya, Anda bisa menggunakan ini. Oke. Atau misalkan ya Anda bisa remote, Anda bisa menggunakan VNC, remote desktop juga bisa ya. Baik, silakan ada yang tanyakan via suara boleh, via kolom chat juga Bu boleh. Pak, yang khususnya tadi floor 15 itu fungsinya apa?
Ini bukan fungsinya ya, yang 15 itu ya. Ini artinya tadi itu pertanyaannya adalah terkait kita membuat hostname yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau floor 15 ini kan salahnya adalah diakhiri tanda kurung, ini tidak boleh. Karena tadi ketentuannya adalah harus berupa angka atau huruf. Cara menghapus script ketika salah gimana Pak? Salah input. Salah input, hapusnya ya menggunakan backspace ya, atau misalkan salah komen tadi dengan cara shortcut Ctrl Shift 6. Kemudian salah inputkan IP address misalkan, maka kita bisa bisa menimpanya ya, bisa ditimpa langsung. Misalkan Anda ketika interface versi 1, enter IP address-nya berapa gitu ya, maka ternyata IP address-nya salah gitu kan, maka kita bisa menimpa kembali gitu. Kemudian masih belum paham Pak, fungsi traceroute itu apa? Fungsi traceroute itu Anda bisa melihat informasi jalannya ya. Misalkan Anda posisinya itu dari Jogja ke mana ya? Ke Solo misalkan ya. Bukan ke Solo, ke Semarang misalkan. Anda bisa melewati jalur mana? Misalkan gateway di Jalan Ring Road Utara, gateway Jalan Jogja Solo, gateway jalan mana gitu ya. Misalkan Jogja Solo ke Klaten misalkan, atau lewat jalan tol gitu ya. Artinya apa? Traceroute ini kita akan mendapatkan informasi pintu-pintu bertahap sampai menuju ke tujuan ya. Anda ingin ke rumah saya, maka ada pos-pos yang harus Anda lewati. Nah, namanya gateway gitu ya. Nah, contoh misalkan IP address saya berapa ya? Coba ya saya contohkan. IP config. Nah, IP address saya ini yaitu ini ya, 192.168.102. Maka saya berjalan karena tujuannya kan ke 88 tadi ya. 88 adalah DNS publiknya Google ya. Maka dari IP 102 akan melewati pintu 101. Kemudian dari 101 melewati pintu atasnya yaitu 64.1. Nah, ini udah jalur internasional 160.125, kemudian masuk ke 3.231 dan seterusnya sampai ke tujuan 888 gitu ya. Itu adalah masuk fungsi traceroute. Berarti dari jalurnya ICMP ke time to left. Apakah bisa menjawab hal ini? ICMP ke time to left. Nah, saya belum maksud ini maksudnya. Nah, tetapi kalau identik terkait dengan time to left, ya kalau paketnya paket ICMP ya. Ya, terkait dengan time to left-nya ini kan terkait dengan waktu hidupnya ya. Maka kalau misalkan kita tidak bisa mencapai ke tujuan, maka tadi request timeout juga ya, ketika kita ya, misalkan kalau ping tadi kan ping 8888. Nah, di sini kan ada time to left-nya ya, TTL-nya gitu ya. Itu. Kalau biasanya lokal ya time-nya ya cuman 1 millisecond ya, TTL-nya 14. Time to left-nya 14. Oke, gitu. Baik. Kalau paketnya ICMP ya. Apakah ada yang pertanyaan lain? Ya. Ya, silahkan minta tolong yang sudah jawab. Nah, ini betul. Yang jawab benar tadi yang merasa benar ya. Tapi jangan, bukan yang merasa benar. Yang jawabannya benar, silakan menyertakan NIM. Ya. Nah, ini juga betul.
Ini juga betul. Ini juga betul ya. Jawabnya salah tapi benar ya. Juga betul. Betul. Silakan menyertakan nih biar saya enak koleknya ya. Baik, kemudian yang tanya juga silakan menyertakan nih buat tabungan di akhirat. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Di sini Pak ya, di sini ya, di kolom chat ini. Ya, di kolom chat ini. Ya, yang jawabannya betul silakan menyertakan NIM dan yang tanya. Silakan. Sudah presensi semua? Dan pastikan ya kelompoknya segera diisi. Ya, saya tunggu hari ini. Ini nggak usah ditambah kolom dan sebagainya ya. Kan udah saya atur. Minta tolong ya yang isi kelompok ini nggak dirubah-rubah kolomnya. Nah, ini harus benahi lagi. Baik, udah semua ya. Oke. Ya, untuk yang angkatan lama, ya saya minta ini ya, Pak itu. Sebenarnya itu nggak sulit ya, nggak harus saya minta itu nggak perlu ngulang mata kuliah saya. Kuncinya satu, tugas itu ya dikerjakan. Apakah harus ngulang? Enggak ya. Yang namanya orang itu pasti juga ada kekurangan ya kan. Artinya ya dikerjakan aja ya, dikerjakan. Dan utamanya UTS dan UAS harus hadir ya. Biasanya kalau yang ngulang-ngulang itu hadir tapi hadir perkuliahan, tapi waktu UTS UAS tidak bisa hadir gitu kan. Entah itu kerja entah apa. Kalau sakit itu ya masih dimaklumi ya mungkin ya. Tapi tidak ada pengganti UTS dan UAS ya. Adanya remedi. Itu. Terima kasih atas keaktifannya di kelas IF 11. Kemudian ingatkan juga ya di di presensi manual karena kita hadir tapi tidak dianggap ya. Mungkin karena ada ini ya, kemarin ada perbaikan sistem dan pembaruan aplikasinya. Jadi tidak masuk. Oke. Sampai sini dulu, kalau tidak ada pertanyaan ya sudah berarti ya. Kemudian untuk praktikum besok ya, saya share video tutorial untuk pertemuan besok. Silakan sempatkan waktu hanya 12 menit ya, jadi tidak lama. 12 menit untuk memahami, silakan dilihat. Dan untuk
besok bisa langsung praktek, gitu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.